Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu pencemaran lingkungan. Tetap semangat ya, jaga diri, jaga kesehatan, dan jaga pergaulan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup. Jadi jika ada komponen masuk ke dalam lingkungan bisa dikatakan sebagai pencemaran. Nah, apa bedanya polusi dan polutan? Kalau polusi itu sering disebut sebagai pencemaran lingkungan, sedangkan polutan itu berupa zat, kimia, debu, suara, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Nah, sekarang apa saja ciri-ciri polutan? 1. Kadarnya melebihi batas normal atau di ambang batas. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. Dan 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Misal nih ya, kok ada sampah? Sampah satu nggak apa-apa, tapi kalau ada banyak, nah itu namanya polutan, berarti melebihi batas. Lanjut, pencemaran air. Faktor penyebab dari pencemaran air adalah limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah industri adalah limbah yang berasal dari industri kecil rumah tangga atau juga bisa limbah pabrik ya. Kemudian limbah rumah tangga sendiri itu adalah limbah yang berasal dari penduduk. Misalnya seperti limbah mencuci ya, setelah mencuci dibuang di air di sungai misalkan, atau sampah dibuang di sungai. Nah, itu limbah rumah tangga. Kemudian limbah pertanian. Limbah pertanian ini apa? Limbah pertanian adalah sisa pestisida yang disemprotkan ke tanah yang tidak habis tetapi dibuang di sungai. Nah, itu juga dapat mencemari lingkungan. Dampaknya apa? Dampaknya nanti bisa adanya blooming algae atau pertumbuhan tanaman air yang meledak ya, seperti eceng gondok yang banyak, yang gak bisa dikontrol. Nah, itu termasuk salah satu pencemaran air. Lanjut, dampaknya sekarang adalah 1. Penurunan kualitas lingkungan. Jelas kalau airnya tercemar, jelas terjadi penurunan kualitas air. Lanjut, pemekatan hayati seperti tadi yang saya bilang, seperti tumbuhnya tanaman air yang sangat banyak ya. Kemudian mengganggu pemandangan. Jelas kalau ada sampah di sungai jelas mengganggu ya. Kemudian yang terakhir, mempercepat proses kerusakan benda. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika ada air tercemar dengan limbah industri, misalkan kok limbahnya itu mengandung air raksa misalkan, atau mengandung asam misalkan. Nah, ini akan merusak benda yang terkena air itu, misalkan bangunan atau besi yang akan terjadi korosi jika terkena asam. Nah, lanjut. Sekarang, cara penanggulangan pencemaran air. 1. Membuat kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi ini umum digunakan oleh pabrik-pabrik atau industri ya. Jadi kolam stabilisasi ini punya alat-alat khusus, punya tempat-tempat khusus. Nah, untuk mengolah adanya limbah sebelum limbah itu dibuang ke sungai ya. Kemudian
IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, ini sama ya prinsipnya seperti pembuatan kolam stabilisasi. Tetapi bedanya kalau kolam stabilisasi itu dia berisi apa ya? Mikroorganisme. Nanti di kolam itu mikroorganismenya itu akan membunuh bakteri-bakteri pencemar sehingga aman dibuang di sungai. Sedangkan kalau instalasi pengolahan air limbah itu menggunakan alat-alat khusus, ada 3 tahapan yaitu primary treatment, kedua secondary treatment, dan ketiga tertiary treatment atau pengelolaan lanjutan. Nah, ini ada beberapa tahap untuk instalasi pengolahan air limbah. Sama ya, biasanya digunakan untuk industri besar atau pabrik-pabrik sebelum limbahnya itu dibuang atau dialirkan ke sungai. Jadi nanti hasil limbahnya yang dibuang tadi setelah diolah itu sudah tidak berbahaya lagi bagi lingkungan ya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan ekstreta. Pengelolaan ekstreta ini adalah biasanya pengolahannya dari jamban atau septic tank yang berada di sekitar tempat tinggal. Jadi septic tanknya itu diolah, kemudian baru bisa dialirkan atau dibuang ke sungai ya. Lanjut. Pencemaran udara. Pencemaran udara ada 2 yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Kemudian lanjut, penyebabnya adalah ada aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam berarti seperti bencana Gunung Merapi misalkan, asapnya itu akan menimbulkan pencemaran udara. Sedangkan aktivitas manusia banyak ya, contohnya seperti membakar sampah. Nah, itu aktivitas manusia. Sekarang dampaknya apa? Dampak pencemaran udara. 1. Dampak kesehatan. Jelas ya. Kemudian rusaknya tumbuhan. Maksudnya rusaknya tumbuhan ini gimana ya? Ketika terjadi banyak pencemaran di udara, nah ini akan mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan ini bekerja lebih keras ya karena adanya pencemaran. Lanjut. Ada efek rumah kaca dan rusaknya lapisan ozon. Jadi semakin banyak karbon dioksida di udara akan memerangkap yang namanya sinar ultraviolet matahari di bumi sehingga bumi itu seperti kaca, seperti rumah kaca aja. Jadi mataharinya itu sinar matahari terperangkap di bumi seperti sinar matahari terperangkap di kaca, jadi gak bisa keluar aja, bisa masuk sehingga suhu bumi itu menjadi lebih panas. Nah, lanjutnya rusaknya lapisan ozon. Jelas ya, seperti yang kita ketahui bahwa lapisan ozon di bumi kita itu sudah berlubang. Jadi karena lubangnya itu akibat dari banyaknya gas-gas pencemaran udara di atmosfer. Lanjut. Pencemaran tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik ini adalah limbah rumah tangga ya, seperti tadi ada sisa cucian, air cucian yang dibuang ke tanah. Kemudian limbah industri ini juga sama ya, seperti industri rumah tangga, misalkan industri batik. Kemudian industri besar juga bisa yang dibuang ke tanah, limbahnya juga pengaruh ya. Kemudian yang terakhir limbah pertanian sama seperti pencemaran air ya. Jadi sisa hasil
pestisidanya itu dibuang ke tanah. Kalau tadi dibuang ke air, kalau sekarang dibuang ke tanah. Ya juga sama Cah, bisa menimbulkan yang namanya apa ya, kekebalan hama. Jadi hamanya itu nggak semakin mati malah semakin banyak. Rumputnya itu nggak mati tapi malah semakin banyak. Nah, caranya gimana untuk mengatasi hama ini? Yaitu dengan cara mendatangkan predator alaminya. Nah, lanjut. Dampak dari pencemaran tanah. Tipe polutan. Maksudnya gimana, Cah? Dari adanya pencemaran itu, Cah, tipe polutannya itu dibedakan menjadi beberapa ya. Lanjut, jalur masuknya ke tubuh. Nah, dari pencemaran itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Misalkan kok tanahnya tercemar, kamu jalan kaki nggak pakai alas kaki. Nah, bisa masuk ke dalam tubuh kamu. Kemudian, kerentanan populasi yang terkena. Sama ya, ketika ada pencemaran, kok di tempat itu kok ada makhluk hidupnya, ada populasinya, pasti akan terjadi gangguan ya, atau bisa terjadi sampai populasinya itu mati ya. Misalkan kok di tanah itu ada cacingnya, cacing kan baik untuk kesuburan tanah. Kemudian ada polutan ke tanah, ya bisa saja cacingnya itu mati ya. Sama seperti air di sungai ya, ketika ada pencemaran limbah industri, misalkan kok pewarna pakaian misalkan dibuang ke sungai, dan kemudian bisa mengganggu yang namanya ikan-ikan di sungai. Nah, bisa mati kalau zatnya itu sangat berbahaya ya. Kemudian cara penanggulangannya apa? Dengan cara remediasi, kemudian pembersihan on-site dan off-site, serta bioremediasi. Nah, sekarang remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua, yaitu on-site dan off-site. Sekarang, pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi pencemaran. Nah, langsung di lokasinya, Cah. Kemudian kalau pembersihan off-site yaitu meliputi penggalian tanah yang tercemar, kemudian dibawa ke daerah yang aman. Jelas lebih unggul yang pembersihan on-site karena lebih murah dan lebih mudah. Nah, terakhir, bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme ini contohnya jamur dan bakteri. Jadi, bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang tidak beracun lagi. Nah, jadi memanfaatkan yang namanya mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk memecah polutannya agar tidak berbahaya lagi bagi lingkungan. Nah, terakhir ada 10 soal, silahkan dikerjakan. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.